Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, SD Muhammadiyah 5 Samarinda dan SMP Muhammadiyah 6 Samarinda, khususnya dari jenjang kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Kemudian SMP dari kelas 7 hingga kelas 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak soleh solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa pada siang hari ini ya, setelah sholat zuhur, dalam rangka webinar ya, kegiatan yang diadakan oleh MINDS Muhammadiyah Integrated School Samarinda, SD Model 5 dan SMP Model 6 Samarinda. Masih kenal dong dengan Ustadz ya yang buatin acara ini? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa membuat kegiatan ya dalam rangka 10 November 2020. Hari ini emang ada hari apa ya? Soleh-solehah sekalian, ada tahu nggak ini hari apa ya? Oh, hari pahlawan. Ya, alhamdulillah. Semua ini yang hadir pada siang hari ini itu adalah generasi-generasi penerus pahlawan bangsa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz di sini sebagai host ya, pembawa acara pada kegiatan kita pada siang hari ini. Insyaallah Ustadz sudah didampingi nih, sudah diapit ya, sudah dijepit oleh dua pembicara yang sangat luar biasa, yang insyaallah ketika tidak pandemi ini, Ustadz yang ada di kiri dan kanan Ustadz ini akan senantiasa menghiasi keindahan sekolah kita, anak soleh-solehan sekalian ya. Jadi di samping kanan Ustadz ya, ada Ustadz Ainur Rafiq SHI, yang beliau adalah guru Al-Quran dan juga guru PPKN, guru sejarah. Wah, ini senang banget nih kita kehadiran guru PPKN ya, yang nanti kita akan mendengar tentang peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah, dan juga sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Kemudian di samping kiri Ustadz ada Ustadz Niko Nafiandi MPD. Beliau adalah guru Al-Quran dan juga guru bahasa Inggris. Namun saat ini insya Allah Ustadz Niko nanti akan menyampaikan ya, apa sih teladan-teladan yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita. Nah, insya Allah anak-anak soleh-solehah sekalian, insya Allah ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah sampai saat Ustadz berbicara ini sudah ada 61 peserta, luar biasa ya, sudah aktif dan mengikuti kegiatan Ustadz ya. Anak soleh solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita awali dulu kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih soleh-solehah sekalian. Kita sapa dulu nih Ustadz Rafiq ya, Ustadz Ainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ustadz Niko Nafiandi, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak soleh-solehah sekalian ya. Ini judul tema kita pada siang hari ini adalah mewujudkan generasi Islam yang menghargai dan meneladani pahlawan bangsa. Nah, kira-kira tentu dong, ini kan hari pahlawan ya. Kita juga mau mendengar nih dari guru-guru kita, siapa sih tokoh-tokoh pahlawan? Memang banyak sekali. Tapi nanti akan ada tokoh, kemudian itu dia sudah ngapain aja kepada bangsa ini. Nah, insya Allah kita akan dengar itu
dari guru-guru kita. Oke, kita dengar dulu ya dari Ustadz Ainur Rafiq nih. Mungkin kita akan tanya-tanya dulu kepada Ustadz Ainur Rafiq. Ustadz, ini kan Hari Pahlawan nih Ustadz. Alhamdulillah dalam rangka 10 November ini kita ngadain acara yang bertemakan mewujudkan generasi Islam yang menghargai dan melayani pahlawan bangsa. Mungkin bisa diceritakan kepada anak-anak kita, Ustadz, banyak sekali tentu tokoh pejuang Islam di negara kita, negara Indonesia, dan terkhususnya apalagi Persyarikatan Muhammadiyah ini, Ustadz. Mungkin ada beberapa tokoh yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak ini, generasi Islam ini, yang perlu dikenal oleh mereka, Ustaz. Nah, kepada Ustaz Rafiq mungkin bisa menyampaikan pada anak-anak soleh-soleh sekalian pada siang hari ini. Pada Ustaz Rafiq dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Bismillah. Anak soleh dan soleha, bahwa pada hari ini ya, kita bangsa Indonesia memperingati satu peristiwa heroik, satu peristiwa bersejarah tentang sifat-sifat kepahlawanan. Ya. Kenapa harus 10 November? Ya. Tanpa bermaksud mengecilkan ya peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bahwa peristiwa 10 November itu adalah satu peristiwa yang menjadi klimaks ya. Jadi kalau kita berbicara atau puncak ya, klimaks itu puncak. Kalau kita berbicara tentang perjuangan, bahwa sesungguhnya perjuangan itu sudah ada sejak masa Nusantara. Ya. Jadi mungkin anak-anak sekalian agak asing mendengar nama Laksamana Malahayati. Ya. Padahal beliau adalah Laksamana, jenderal perempuan pertama. Ya. Sebelum Cut Nyak. Jadi Laksamana Malahayati itu adalah pejuang dari Kerajaan Pasai ketika Portugis berusaha menjajah masuk Nusantara melalui Aceh. Ya. Laksamana Malahayati dengan gagah berani bertempur di atas kapal, dia lompat ke kapal musuh dan berhasil membunuh panglima perang Portugis. Ya, luar biasa. Soal ini perempuan tapi tidak menghalangi semangat juang kepahlawanan, tidak mengurangi semangat kepahlawanan, keberaniannya. Nah, maka sebelum Ustadz lebih jauh, mungkin Ustadz ingin sampaikan bahwa pahlawan itu artinya adalah orang yang dikagumi, orang yang diakui, ya, keberaniannya, sifat kesatriannya, kemudian segala hal yang positif yang bisa menjadi tauladan bagi orang lain, ya, menjadi contoh bagi orang lain, itu adalah pahlawan. Seperti itu. Nah, kalau dulu sebelum Indonesia merdeka, bahwa pahlawan itu adalah orang yang mengangkat senjata, berjuang mengangkat senjata. Tetapi di masa modern ini kita anak-anak sekalian juga bisa menjadi pahlawan, menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, bahkan kebanggaan negara. Dengan apa? Ya, dengan perilaku, dengan akhlak, dengan amal soleh yang kita lakukan. Nah, baik, itu tadi definisi pahlawan ya. Jadi pahlawan secara khusus orang yang diakui dan biasanya dianugerahi, ya, diberi titel, diberi penghargaan, pengakuan oleh negara untuk bisa diangkat sebagai pahlawan. Nah, itu pahlawan secara khusus. Tapi pahlawan secara umum yang tadi kami sampaikan, Ustaz, orang yang memiliki perilaku terpuji, dia berguna, ya, bermanfaat bagi orang-orang sekelilingnya, bahwa dia juga menjadi pahlawan. Jadi tidak harus menunggu meninggal. Nah, baik, luar biasa Ustaz tadi tentang pahlawan khusus dan pahlawan umum. Mungkin perlu diketahui oleh anak-anak kita ini, Ustaz. Apakah untuk menjadi pahlawan itu kita harus menjadi tentara, Ustaz? Nah, gitu. Atau polisi, atau militer-militer yang lainnya. Mungkin bisa disampaikan, Ustaz. Ustaz, saya nggak bisa nih jadi pahlawan karena saya bukan tentara.
Nah, mungkin bisa disampaikan kepada anak-anak kita, Ustaz. Baik, kita mundur ke belakang, kita pakai apa namanya latar belakang sejarah. Ya. Kita pakai latar belakang sejarah bahwa Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah saudara seperguruan. Artinya beliau berdua berguru dengan guru yang sama. Gitu. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mengambil jalur pendidikan dalam berdakwah, dalam berjuang. Ya. Beliau bertekad bagaimana bangsa Indonesia ketika itu harus sejajar, ya. Tidak boleh diremehkan oleh orang-orang Belanda. Jadi Muhammadiyah berdiri 18 November 1912 ya. Kemudian pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali datang. Kalau sebelum proklamasi ya, bahasa masih Nusantara dengan bambu runcing, tapi keyakinan tadi dengan resolusi bahwa yang kita perjuangkan ini bukan sekedar kemerdekaan bangsa, tapi ini harga diri, termasuk dalamnya harga diri agama kita. Makanya orang-orang Surabaya tidak mundur. Seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata cerita tentang pahlawan-pahlawan bangsa. Ustaz Rafiq, kalau boleh tahu, siapa sih sosok pahlawan yang paling menginspirasi Ustaz Rafiq, pahlawan bangsa Indonesia kita ini? Ya sejujurnya semua pahlawan punya nilai sendiri, punya nilai sendiri. Mereka dengan keyakinannya berusaha mewujudkan kemerdekaan, berusaha mempertahankan kemerdekaan. Cuma kalau boleh menyebutkan sedikit ya, tanpa bermaksud menafikan atau tidak menghargai yang lainnya. Seperti ini. Ketika sebelum Indonesia merdeka ada yang namanya BPUPKI, Badan Pendidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah di dalamnya ada beberapa tokoh Muhammadiyah, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Kasman, yang itu semua yang mereka pikirkan adalah bagaimana cita-cita bangsa. Ya. Makanya dalam satu peristiwa itu tanggal 14 Juli kalau tidak lupa, tanggal 14 Juli 1945, di situ pada saat sidang tentang rancangan undang-undang dasar, kan di dalamnya ada ini ya, pembuka itu ada dasar negara, ada Pancasila. Sebelumnya ada piagam Jakarta. Iya, piagam Jakarta. Di situ kan ada sila pertama waktu itu, ketuhanan dengan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluknya. Lalu karena sebagian tokoh pendiri bangsa kita yang dari Indonesia Timur merasa agak keberatan, khawatir ini menjadi negara Islam, akhirnya dengan musyawarah mufakat 7 kata itu dihapus, sehingga Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini semangat kepahlawanan. Saya pikir ini semangat kepahlawanan bagaimana meskipun panitia 9 itu mayoritas orang Islam, tetapi tidak mengedepankan ini, tidak mengedepankan egoisme agamanya, tidak, tapi bagaimana dasar negara ini, undang-undang dasar ini bisa merangkum seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu yang pertama. Itu yang berjuang ya pahlawan secara diplomatik, ya, berjuang secara diplomasi. Ada juga yang berjuang dengan mengangkat senjata seperti Jenderal Sudirman. Ya. Beliau sebelum datang ke beliau adalah guru SMP Muhammadiyah. Ya. Kemudian ketika datang Jepang, beliau gabung ke Fatah. Akhirnya beliau angkat senjata dan berhasil menjadi panglima, ya, panglima besar. Ya. Jadi di Indonesia sampai saat ini hanya 3 yang bergelar dengan jenderal besar. Jadi pangkatnya bintang 5. Ya. Jenderal Sudirman, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Jenderal Soeharto. Nah, yang kedua ini, jujur saya juga kagum. Jenderal Nasution ini terkenal jenderal yang religius. Jadi dimanapun beliau berada, beliau tidak pernah melewatkan waktu sholat. Masya Allah. Jadi koleganya, teman-teman biasa sama jenderal di luar negeri itu tahu, begitu beliau jadi pembicara dalam konferensi, mas waktu azan, beliau mesti meninggalkan itu.
beliau izin sebentar ya 15 menit sholat baru beliau melanjutkan sebagai pembicara. Demikian juga ketika beliau berada di Istana Negara waktu itu bersama Presiden Soekarno juga beliau izin. Ya mungkin ini ya salah satu hikmah ya. Beliau diberi maunah, diberi pertolongan oleh Allah dari tahun 1948 sampai 1965 beliau selalu lolos dari upaya pembunuhan oleh PKI. Mungkin itu, Masya Allah. karena beliau tidak pernah ini Meninggalkan sholat. Asbab. Bisa jadi Allah. Alhamdulillah biasa ternyata ya. Kita sudah mendengar hal-hal yang luar biasa dari Ustadz Rafiq tentang pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Tadi juga sudah disebut tokohnya. Dan alhamdulillah ini kita didengarkan oleh 100 orang peserta ini saudara ya, oleh anak-anak kita. Insya Allah sangat luar biasa. Dan coba Ustadz Narto mau ke Ustadz Niko ya. Kita sambung lagi nih Ustadz pembicaraan yang disampaikan tadi oleh Ustadz Rafiq bisa. Nah, Ustadz pindah dulu mic-nya nih, maaf nih Ustadz Rafiq. Baik. Baik. Kita akan sambung lagi. Tadi Ustadz Rafiq sudah sampaikan Ustadz tokoh-tokoh dan juga tentang isi perjuangan dari tokoh-tokoh tersebut Ustadz Niko. Kalau boleh tahu nih Ustaz, apa sih yang menjadi nilai spiritual sampai para pejuang-pejuang kita nih Ustaz yang ada di Indonesia khususnya, mereka mau mengorbankan harta dan jiwanya untuk Indonesia Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustadz Rafiq dan Ustadz Narto ya. Baik. Anak-anak Ustadz di rumah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan singkatnya seperti ini Ustadz Narto ya. Apa yang membuat mereka semangat untuk mengorbankan harta dan jiwanya? Begini Ustadz Narto. Hampir 100% para pahlawan pejuang kita, mereka beragama Islam, mereka orang Muslim, hampir ya. Jadi hanya ada beberapa yang mungkin nanti akan coba dibahas oleh Ustadz Rafiq, yang dimana para pahlawan tersebut ketika merumuskan Pancasila, kalau tidak salah Ustadz Rafiq ya, ada beberapa yang Muslim. Begini anak-anak, Ustadz sangat meyakini para pahlawan kita adalah para pahlawan yang religius, yang taat dalam beragama, yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Jadi orang-orang yang beriman itu Ustaz, dia bersungguh-sungguh dalam membela apa saja. Dengan apa? Dengan jiwanya dan dengan hartanya. Dan di ayat lain, dan Ustaz sangat meyakini para pahlawan kita pasti membaca tafsir Quran, membaca kalamullah setiap hari. Dan dalam Al-Quran pun jelaskan, wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Di mereka yang menolong agama Allah, menolong Rasulullah, mereka lah orang-orang yang benar. Ustaz, apa ya yang ditolong? Nah, dengarkan baik-baik anak-anak soleh-solehan. Cukup lama Indonesia dijajah dalam kurun waktu yang sebenarnya masih ada perdebatan, tapi Ustadz sendiri membacanya kurang lebih 3,5 abad. Begitu Ustadz Rafiq ya, mungkin nanti akan coba diluruskan. Di mana dalam kurun waktu yang cukup lama itu, kita, nenek moyang kita tidak bisa sholat, dirampas kebahagiaannya,
makan dijatah, Sartarto, pendidikan terbengkalai, semua yang ada di diri kita dirampas oleh para penjajah. Mereka ingin menguasai semua yang ada di Indonesia. Singkat cerita, orang-orang yang memiliki dedikasi yang luar biasa bergerak hatinya untuk membela agama ini, membela kehormatan bangsa, membela harga diri bangsa, agar di masa yang akan datang Indonesia bisa lebih baik, Indonesia bisa merdeka, Indonesia bisa jaya, yang alhamdulillah saat ini kita rasakan di Sartarto. Jadi kesimpulan sementara, mereka yang berjuang mengorbankan jiwa dan hartanya, sejatinya ia membela agama, ia membela harga diri bangsa, bukan personal, bukan individu. Kira-kira seperti itu, Sartarto. Baik, alhamdulillah luar biasa ternyata ya. Sampai para pejuang kita, para pahlawan kita itu ternyata niatnya Ustaz ya. Kalau bisa Ustaz sampaikan, ternyata niat yang benar gitu ya, untuk apa yang diperjuangkan dan kemudian untuk apa yang atas apa yang dikorbankan gitu ya Ustaz ya. Baik, Ustaz Niko, ada nggak sih sosok pahlawan bangsa yang menjadi teladan nih bagi anak-anak kita yang mungkin Ustadz Niko bisa sampaikan kepada anak-anak, mungkin teladan dari sisi religiusnya atau dari sikap akhlaknya yang bisa menginspirasi Ustadz bagi anak-anak kita, Ustadz. Baik, terima kasih Sartarto. Jadi anak soleh-soleha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz juga sepakat dan setuju apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik. Hampir semua pahlawan yang tercatat dalam sejarah ataupun yang tidak tercatat, itu semua Ustadz kagumi, teladani, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua doakan agar mereka mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa tokoh ya, tapi Ustadz akan memberikan menyebutkan satu tokoh yang menurut Ustadz juga memang sangat fenomenal ya, yaitu ada dua, mohon maaf, sebenarnya tadi sudah disampaikan Ustadz Taufik gitu, tapi boleh ya sama gitu ya. Ustadz sangat kagum dengan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Masyari, yang mana beliau berjuang mendedikasikan jiwanya, raganya untuk menolong agama Allah di jalur dakwah seperti itu Ustaz. Namun tidak coba memberikan penilaian terhadap Bung Hatta, Bung Karno, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Cut Nyak, semua wajib kita teladani Ustaz. Jadi tidak harus saya memilih sosok pahlawan ini, yang lainnya tidak deh, tidak seperti itu Ustaz. Jadi semuanya wajib kita teladani, kita cari apa ya Ustaz, biografinya kita baca, semoga itu bisa menjadi ibrah untuk kita dalam menjalani dalam kehidupan bernegara ini. Seperti itu Ustaz. Luar biasa. Ternyata dari pesan dari Ustaz Niko, boleh kita ada sosok yang menjadi inspirasi ya, tapi kita bisa mengambil teladan dari semua pejuang-pejuang bangsa, dari pahlawan-pahlawan bangsa yang memperjuangkan negara ini, gitu ya. Coba kita ke Ustadz Taufik lagi ya. Baik, Ustadz Taufik, kita kan hari ini membicarakan mewujudkan generasi Islam yang menghargai ya dan meneladani pahlawan bangsa. Kira-kira nih Ustaz, tadi kita sudah sebutkan tokohnya, teladannya. Nah, kemudian kita mau tahu nih Ustaz dari anak-anak kita, bagaimana sih sikap kita sebagai peserta didik, sebagai siswa, agar kita ini dapat menghargai Ustaz. Menghargai pahlawan-pahlawan bangsa kita. Apa harus hafal Pancasila Ustaz? Atau
apa namanya cuma ikut lomba 17 Agustus dan cuma tahu bendera merah putih. Nah gitu Ustaz. Bagaimana ya siswa kita agar tumbuh nih Ustaz rasa menghargai kepada pahlawan-pahlawan bangsa kita. Ya. Baik. Agak ini ya. Jadi begini. Ada sebuah ungkapan Ustaz, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya. Nah, kalau kita kembali pada Al-Quran, ya, kalau kita mau kembali pada Al-Quran, itu dalam surah Al-Hasyr ya, itu ada firman Allah, ya ayyuhalladzina taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Kayak orang-orang yang bertakwa, hendaknya setiap diri itu melihat masa lalunya untuk masa depannya. Nah, artinya apa? Kita generasi sekarang perlu belajar dari keteladanan orang-orang terdahulu. Seperti itu. Karena apa? Dengan kita belajar sejarah, dengan kita meneladani orang-orang yang memang patut kita teladani, ya, pahlawan, bahkan orang tua kita di rumah, mereka adalah pahlawan kita. Ya. Tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa tetesan keringat, tanpa derai air mata, tanpa doa dari orang tua kita, ayah dan ibu, kita mungkin tidak terangkat ke dunia, dan kita mungkin tidak bisa sukses seperti itu. Sehingga menghargai pahlawan itu ya, itu tadi saya kembali kepada definisi awal bahwa pahlawan itu orang yang berjasa pada kita, orang yang memberi manfaat pada kita. Seperti itu. Kalau kita bisa menghargai kedua orang tua kita di rumah, maka insya Allah kita bisa menghargai pahlawan-pahlawan bangsa kita. Seperti itu kan. Ya. Jadi prinsipnya siapapun kita bisa menjadi pahlawan kita. Caranya Pak, kita mau mengambil tauladan dari orang lain. Seperti kata Ustaz Diko tadi, masing-masing punya kelebihan, kita ambil ibrohnya, kita ambil nilai manfaatnya, kita ambil nilai positifnya dari setiap tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita tadi. Untuk kita jadikan pegangan ya, bahwa jangan sampai perjuangan mereka sia-sia. Ya. Jangan sampai generasi sekarang terlena, ya, mentang-mentang sudah merdeka, tidak waspada, ya, malas-malasan. Ingat, kenapa Kiai Ahmad Dahlan dulu merintis dakwah, mendirikan sekolah perguruan Muhammadiyah? Karena waktu itu Bangsa Indonesia masih dalam kebodohan, yang bisa bersekolah hanya segelintir orang, hanya golongan ningrat, ya, golongan priai atau bangsawan. Nah, maka Kiai Ahmad Dahlan sadar kalau bangsa Indonesia ini bodoh, selamanya akan dijajah. Makanya beliau berjuang dengan pendidikan tadi. Nah, kita yang sekarang jadi pelajar, kita harus benar-benar apa yang sudah dirintis Kiai Ahmad Dahlan ya, dengan pendidikan itu, kemudian apa yang sudah bagaimana menjaga kehormatan agama, kehormatan diri, seperti resolusi jihadnya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian dipraktekkan oleh para pahlawan bangsa kita, ada Jenderal Sudirman dan sebagainya itu. Nah, kita sadar sekarang posisi kita sebagai pelajar, ya. Kita sebagai siswa, ya. Kita harus jadi siswa muslim yang pandai, yang punya kepribadian, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan belajar sungguh-sungguh, berbakti pada orang tua, menghormati guru. Maka insya Allah kita akan menjadi bangsa yang mampu akan datang. Ya. Saya yakin bangsa luar akan segan menjajah kita lagi, manakala bangsa kita kuat. Nah, kuatnya apa? Ya, manusianya cerdas, kemudian bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara benar, kemudian tidak terpengaruh hal-hal negatif. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit seperti ini, bahwa setelah kemajuan teknologi informasi, hampir tidak ada batas negara. Ya. Dengan Zoom kita mungkin bisa menghubungi seluruh kolega kita, seluruh teman-teman kita yang ada di luar negeri. Artinya apa? Tidak ada sekat. Kalau kita mau ke Mekah, kita harus bikin paspor dulu kan.
ngurus visa. Kita mau komunikasi juga seperti itu, tapi dengan internet tidak perlu visa, nah, tidak perlu izin. Artinya apa? Sekat ini sudah kabur. Nah, dengan teknologi informasi ini, orang-orang luar, orang-orang yang ingin merusak generasi bangsa Indonesia ini juga menyisipkan hal-hal negatif. Nah, ya, dengan tayangan-tayangan yang merusak moral, ya, merusak mental seperti itu. Nah, itu bentuk penjajahan gaya baru. Nah, ini yang harus kita waspada sebagai generasi penerus bangsa, sebagai siswa, khususnya siswa-siswi di Persekan Muhammadiyah, wabil khusus di Mainz ya. Mainz itu. Baik. Kemudian kalau bicara tentang mempersiapkan, ya saudara. Tentu kita kan ini awalnya sudah mewujudkan. Kalau kita ingin mewujudkan, berarti ada yang perlu kita persiapkan, Ustaz. Persiapan generasi kita, katakanlah peserta didik kita saat ini, Ustaz. Apa ya Ustaz yang mesti saya persiapkan, Ustaz? Kalau tadi kata Ustaz Tropik, mungkin saat ini kita bukan lagi masanya penjajahan ya Ustaz ya. Saat ini kita menjaga apa yang sudah dilakukan oleh pahlawan-pahlawan bangsa ya. Nah, apa nih Ustaz dari kita, pelajar kita, peserta didik kita yang terus kita persiapkan agar kita memang dapat menjaga nih Ustaz dari apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita Ustaz. Ya, persiapannya secara umum, artinya karakter itu terbentuk dari dua sebetulnya, dari dalam diri sendiri juga dari lingkungan. Nah, tetapi yang paling berperan itu adalah diri sendiri. Orang tua memberi nasihat, ya. Guru menyampaikan nasihat juga. Tapi kalau kita tidak punya keinginan untuk merubah diri ke arah yang lebih baik, maka kita tidak akan pernah berubah. Maka yang harus kita persiapkan apa? Hati kita, ya. Kembali tadi. Nawaitunya, niatnya, ya. Motivasi kita. Ya. Untuk apa sih kita bersekolah? Ya. Untuk apa kita bersekolah? Apa untuk sekadar ketemu teman atau sekedar dapat uang jajan? Nah, itu kita kembali sini. Yang kita persiapkan apa berarti? Mental kita, hati kita. Tanamkan niat ikhlas karena Allah. Kita memang ingin beribadah melalui pendidikan dalam rangka li'ilai kalimatillah tadi seperti bilang Ustaz untuk meninggikan agama Allah. Karena tadi bahwa pada dasarnya pejuang-pejuang kita zaman dulu adalah orang-orang yang punya giro keagamanya, spiritualitas tinggi ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kita pertama yang kita lihatkan itu nawa itu. Sehingga apa? Sehingga kita mau mendengar nasihat dari orang lain. Kita mau mencari hal-hal yang positif seperti itu. Nah, kalau sudah niatnya baik, ya tinggal bagaimana? Siapa yang kita pergauli? Ya, siapa yang kita jadikan teman? Kalau kita, ya, tadi faktor diri, yang kedua faktor lingkungan. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah kita baik. Makanya seperti Almarhum Zainuddin ya, pernah berkata kalau berteman dengan penjual minyak wangi, akan ketularan wanginya, kan gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan tukang las, maaf, kita kena bau asapnya, kan gitu. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi itu ya. Dari diri sendiri kita harus menyiapkan, memang kita punya semangat, tekad yang tinggi. Kedua, dengan lingkungan, dengan siapa kita bergaul. Baik, terima kasih Ustaz Tropik, luar biasa ya. Kita sudah coba mengetahui dan kemudian mengambil nilai-nilai teladan. Kita ke Ustaz Niko lagi nih. Ustaz. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi seorang Muslim, diamanahnya oleh kedua orang tua kita ini sebagai anak. Kita ini dapat amanah dari sekolah kita ini pelajar, gitu Ustaz ya. Maka menjadi pahlawan, menjadi pejuang sebagai seorang Muslim itu yang harus kita lakukan pertama kali ialah menjaga sholat. Luar biasa. Betul, yang sebab perintah Allah jelas, wa aqimus sholata li dzikri. Jadi dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi itu perintah serta. Jadi itu perintah untuk kita semua sebagai seorang Muslim. Yang kedua,
kita semua sebagai anak, dan cara berjuangnya menjadi anak seperti apa, Ustaz Narto? Cara berjuangnya ketika kita menjadi seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ustaz Narto, Ustaz Miko, Ustaz Taufik, bagaimana cara berbaktinya? Insya Allah kita semua sepakat cara berbakti kepada kedua orang tua adalah berkata yang baik, yang lemah lembut, yang tidak membuat mereka menangis dan bersedih. Lalu apalagi Ustaz? Banyak sekali, tapi Ustaz ingin coba menyampaikan agar ini menjadi bahan renungan kita bersama, tetap di rumah. Mulai sekarang, ayo kita berjuang menjadi seorang anak yang berkata yang baik, berkata yang lemah lembut, berkata yang menyenangkan hati kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, ketika kita menjadi seorang pelajar, maka kita wajib berjuang dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita pelajari, Ustaz? Semua pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru tercinta kita di sekolah, seperti itu di PKN, IPA, IPS, matematika. Semua pelajaran itu wajib kita pelajari dengan baik-baik, karena itu salah satu bentuk kesungguhan kita untuk menjadi seorang pahlawan. Karena tadi Ustaz sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz Taufik. Pahlawan, definisi pahlawan itu sederhananya dia semangat dan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk lingkungannya, negaranya, dirinya, untuk semuanya. Dan sekali lagi Ustaz sangat meyakini para pahlawan para pahlawan kita memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, yang sangat baik. Nah, jadi kira-kira seperti itu Ustaz Narto, agar kita bisa menjadi anak yang baik, pelajar yang baik, muslim yang baik, maka kita harus memperhatikan setiap apa yang kita lakukan. Ya. Luar biasa ya pesan dari Ustaz Miko, agar kita dapat menjadi teladan. Setidaknya yang paling pertama dari itu, yang paling penting kita ingat adalah menjaga sholat, saudara. Ternyata tidak ada pahlawan bangsa ini yang tidak lepas ya, yang dari namanya Allah Subhanahu wa taala, saudara. Pasti dia berpegang teguh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik generasi Islam anak soleh, solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hampir 1 jam sudah ya, Ustaz Narto, Ustaz Taufik dan Ustaz Miko ya menemani anak-anak soleh-solehah sekalian. Luar biasa, pada hari ini anak-anak soleh sudah mengikuti ya. Ustadz harap kita tetap santun di dalam media ya, karena apa yang ada di chat itu dibaca oleh ustadz-ustadznya sekalian. Nah, harapannya tidak ada chat dulu, kemudian bisa mendengarkan ustadznya berbicara dan suaranya di mute saja dulu ya. Terima kasih anak soleh-solehah yang luar biasa menjaga sopan santun. Kemudian tidak perlu saling membalas chat dulu ya. Disudahin saja chatnya agar soleh-solehah bisa mendengarkan ustadz-ustadznya dengan baik ya. Alhamdulillah. Ya, silahkan sekarang kepada anak-anak soleh-solehah sekalian, bisa kita interaktif dengan tanya jawab ya. Silakan kepada anak-anak soleh-solehah sekalian yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dengan mengatakan, Ustaz saya mau nanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Dari 100 orang ada yang pengen bertanya? Yang pengen bertanya Rafifa ya? Rafifa mau bertanya ya? Silakan angkat tangan dan silakan boleh bertanya. Ada?
Nggak ada? Jelas ya? Atau boleh tulis di kolom komentar ya jika ada yang pengen mau ditanyakan. Jelas sepertinya ya. Alhamdulillah. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi oleh anak soleh-solehah sekalian, alhamdulillah kita bisa menimba ilmu ya pada siang hari ini. Kalau gitu coba Ustadz mau tes dulu nih kepada Amar. Ya, Amar tadi kan Ustadz lihat ada nih di kolom komentar. Amar, tadi Ustadznya ngomong apa ya? Silahkan Amar. Ini yang di kolom komentar Ustadz lihat ada Gina, kemudian banyak sekali nih komentar, udah 300-an. Baik, terima kasih ya soleh-solehah sekalian pada siang hari ini. Kalau gitu, karena tidak ada yang pertanyaan lagi, alhamdulillah sudah jelas sekali. Kita closing statement aja mungkin Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Kepada dua-duanya harus closing statement ya. Sudah memberikan penyampaian akhir ya, atau rangkuman lah dari kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz Niko dulu kali ya. Kepada Ustadz Niko bisa kira-kira setelah bagaimana acara kita ini, kemudian apa penyampaian tadi, bisa menjadi penjelasan sederhana bagi anak-anak kita Ustadz, yang menjadi kata kunci bagi soleh-soleh sekalian pada kegiatan hari ini. Kepada Ustadz Niko, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Tarto. Anak-anak soleh-soleh yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Taufik, Ustaz Tarto dan Ustaz Biko tadi sampaikan bisa menambah wawasan, semakin baik spiritualnya, semakin soleh-solehah di rumah kepada kedua orang tuanya. Singkat saja mungkin Ustaz Tarto, Ustaz Taufik, ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, siapapun dia, maka ia bisa kita kategorikan sebagai pahlawan. Sebab Rasul pun pernah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbaik kepada yang bermanfaat untuk orang lain. Dan sekali lagi saya coba mengingatkan, tugas kita sebagai seorang muslim adalah senantiasa menjaga sholat lima waktu. Tugas kita sebagai anak senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Tugas kita sebagai pelajar senantiasa mentaati peraturan yang ada di sekolah dan taat terhadap guru-guru kita yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kita semua termasuk para pahlawan yang nantinya juga mewarisi surga Firdaus Ustaz Tarto. Amin, Allahumma amin. Itu pesan dari Ustadz Niko. Semoga kita dapat mendengar ya anak soleh sekalian dan memahami, kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita ke Ustadz Taufik nih Ustadz, bisa menyampaikan closing statement kepada anak-anak kita tentang pembicaraan kita hari ini Ustadz. Silahkan Ustadz Taufik. Ya, baik. Anak soleh, Ustadz kepingin promosi sebentar ya. Ustadz kepingin promosi bahwa kami saat ini berada di Studio Minds ya. Studio Minds. Promosinya ini bentuk jihad, ini bentuk perjuangan ya, perjuangan kita lembaga dalam mencerdaskan
anak bangsa. Ya, seperti ini usaha ya, ini usaha kita, usaha sekolah ya, SMP Muhammadiyah dan SD Muhammadiyah 5. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan harapan Ustadz ya, harapan Ustadz studio ini juga bisa dimanfaatkan ya oleh anak-anak sekalian ya. Buat konten positif, insya Allah kalau nanti kita bisa bertatap muka langsung, nah, ini studio ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ada yang punya bakat ceramah bisa ya, bisa, dan kita akan fasilitasi dengan ini apa? Sekolah. Zoom, kemudian apa namanya? Web sekolah ya, channel sekolah kita insya Allah sudah ada. Nah, ini promosi Ustadz ya, jadi jangan khawatir begitu kalian masuk sekolah secara aktif, studio ini masih ada ya, dan siap dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran proses pembelajaran kita. Nah, terakhir mari kita niatkan diri kita untuk menjadi insan yang terbaik ya, menjadi manusia yang baik yang bermanfaat bagi orang banyak. Silakan nanti tanamkan dari sekarang cita-cita kalian ya. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi TNI, mau jadi insinyur, apapun itu silahkan. Tetapi menjadi insinyur, menjadi tentara, menjadi guru yang selalu yang menjunjung tinggi perintah agama ya. Seperti tadi disampaikan Ustaz Niko, jaga sholatnya ya. Karena apa? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, sholatnya terjaga, insya Allah dimanapun kita berada, apapun profesi kita ya, dari sekarang dari pelajar sampai nanti menjadi pengusaha, tentara dan sebagainya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara serta agama kita. Mungkin itu. Alhamdulillah luar biasa sekali closing statement ya dari dua pembicara kita, Ustadz Ainur Rafiq SHI dan Ustadz Niko Nafiandi MPD. Ya, beliau berdua adalah guru, ya, mudarris, muallim yang ada di sekolah kita, anak soleh-soleh sekalian. Kalian pasti mengetahui dan sudah mengenal beliau. Dan alhamdulillah rindu sekali guru-gurunya itu bersama generasi para pahlawan yang sedang menonton dan menyaksikan acara ini. Anak soleh-solehah sekalian adalah generasi penerus ya. Ustadz ucapkan dulu ya, selamat Hari Pahlawan nih, hari 10 November. Mesti diingat ya, yang hari ini kita jadikan momentum ya, momen untuk membuat kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menambah manfaat bagi anak-anak soleh-solehah sekalian yang ada di rumahnya masing-masing. Tetap semangat. Nah, dan kemudian kita insya Allah ketika berjumpa, tadi yang disampaikan Ustadz Rafiq, ini adalah fasilitas sekolah yang baru, dan ini silahkan nanti akan digunakan oleh kalian semua ya, yang bisa nasyid, yang bisa bercerita dengan boneka, yang bisa ngevlog podcast ya, oleh anak-anak IPM, anak-anak HW, anak-anak tatak suci, para pahlawan-pahlawan sekolah yang sudah berjuang mewakili sekolah untuk lomba di luar sekolah dan dapat penghargaan. Nanti kita buat konten yang sangat menarik di tempat ini ya. Maka bersemangat terus anak soleh-soleh sekalian. Jangan sampai malas-malasan ya di era pandemi ini. Dan semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga. Coba Ustaz mau lihat dulu ya, yang sudah rindu sekali sama sekolah, teriakan ha. Sekali lagi, Ustaz mau dengar ya, Ustaz mau dengar nih. Sekali lagi, yang sudah sangat rindu sekali dengan ustaz-ustazahnya di sekolah, silahkan berteriak sekeras-kerasnya.
Sudah rindu banget ya sama sahabat-sahabatnya, sudah rindu sekali sama teman-temannya, sudah rindu sekali sama sekolahnya. Rumput sekolah sudah mulai memanjang bagi para pemain bola, lapangan sekolah menunggu kalian ya. Kelas-kelasnya, bangku-bangkunya sudah mulai kotor. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk dilap ya. Baik anak soleh-solehah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Coba Ustadz pengen lihat senyumnya semua dulu, senyum. Luar biasa senyumnya nih. Alhamdulillah 100 orang lebih menyaksikan acara ini luar biasa ya. Acara perdana yang digagas oleh tim publikasi sekolah dan juga oleh sekolah khususnya ya, SD Muhammadiyah 5 dan SMP Muhammadiyah 6 yang kita sebut dengan MINS ya, Muhammadiyah Integrated School Samarinda. Dan di balik layar di sini sang operator ada Mas Iksan, Ustadz Iksan dan juga Ustadz Gigi ya yang di sini berkumpul bersama kita. Rindu sekali ya sama ustadz-ustadznya yang ada di sekolah. Baik anak soleh-soleh sekalian, saya mohon maaf atas segala hilaf apabila ada kesalahan dari kesalahan berbicara, dari kesalahan perbuatan selama acara ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustadz akhiri acara ini dengan lambaian tangan sayonara, ila liqa. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Baik anak soleh-solehah sekalian, Ustadz akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.